Iya. Yang pramuka anak pramuka kecil pendek. Osis. Osis. Pas tadi Selamat siang semuanya. Ternyata kalian sudah menunggu saya ya. Baik, adik-adik, bagaimana kabar hari ini? Oke, alhamdulillah hari ini semua pada sehat walafiat kan? Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, ya kita mau belajar apa dulu ini? Pelajaran? Bahasa Indonesia. Oke, pelajaran bahasa Indonesia. Untuk itu kita mulai dengan kegiatan apa? Berdoa. Kira-kira siapa yang mau berdoa di depan? Siapa? Siti Ani? Oke, baik Siti Ani, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita belajar ada baiknya kita awali dengan doa dan izinkan saya berdoa sesuai dengan agama saya yaitu agama Islam. Berdoa dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Siti Ani. Semoga apa yang didoakan tadi dijawab oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, Mem akan mengecek kehadiran dulu. Ketua kelasnya mana? Ya, Cinta. Hari ini ada berapa orang yang tidak masuk sekolah, Dek? Enggak semua, Mem. 5 yang tidak masuk sekolah. Ya, namanya siapa? Dindi, Mem. Dindi, kenapa Dindi? Alfa. Terus siapa lagi? Dinda. Dinda ada apa? Sakit, Mem. Sakit sudah berapa kali Dinda sakit? 3. Ada yang sudah menjenguk Dinda? Ada. Dinda tinggalnya di mana? Pewa. Berdekatan dengan Wahid. Ya, Dinda. Kemudian siapa lagi? Naira kenapa? Alfa. Terus Asti lagi? Iya, izin Asti. Ya, tadi dia sempat WA ke Mem. Ya, jadi semoga teman kalian yang sakit tadi, Dinda, nanti kalau yang belum sempat menjenguk Dewi, dekatan dengan rumahmu silakan jenguk si yang sakit tadi ya. Semoga dia cepat sembuh. Amin. Oke, sekarang kita mau bernyanyi-nyanyi. Kita akan menyanyikan lagu Belajar Pancasila. Tapi sebentar ya, saya mau sambungkan ini. Tahu lagu Belajar Pancasila? Tahu.
haruslah dia berani tampil, ya. Jadi contoh yang baik Siti tadi, dia mau tampil di depan. Nanti sebentar akan ada yang akan tampil di depan seperti Degar mungkin, Siti Ani mungkin, atau Adelia. Berani ya? Oke, sekarang mematikan dulu. Pembelajarannya bisa lihat di depan? Bisa. Oke, tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menemukan, mengidentifikasi dan memilah satu atau lebih informasi menggunakan strategi yang sesuai, yaitu strategi memindai atau membaca sekilas atau membaca cepat. Ada yang penasaran dengan slide berikut? Ya, saya Mem akan ke pertanyaan pemantik dulu. Ya, pertanyaan pemantiknya, bagaimana memperoleh informasi dengan cara membaca cepat? Salwa. Ya, bagaimana Salwa? Dengan cara membaca memindai, tugasnya untuk mendapatkan informasi. Dengan cara membaca memindai, tujuannya untuk menemukan informasi. Kemudian, apa yang dimaksud dengan data valid dan tidak valid? Ada yang tahu? Kalau data valid, Siti Ani. Di kelas ini ada 2 Siti ya. Ya, Siti Ani sekarang. Data valid adalah data yang sebenarnya yang bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan data tidak valid adalah data yang belum tentu benar. Ya, benar. Tepuk tangan untuk Siti. Tepuk tangan juga untuk Salwa tadi. Ya. Ya, jadi lewat kegiatan membaca tadi kita tujuannya itu kita akan mendapatkan suatu informasi. Nah, informasi itu ada bisa informasi valid, juga bisa informasi tidak valid. Nah, tadi Siti Ani bilang informasi valid itu yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan kalau informasi yang tidak valid itu belum tentu benar adanya. Oke, baik. Sekarang pindah lagi ya, biar terlihat bagus. Pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang topiknya tadi tentang tokoh, atau kita lebih ke spesifiknya tokoh sastrawan Indonesia. Oke, tapi sebelumnya harusnya berputar ya saya ya. Lihatnya ke depan ya. Oke, kita akan melaksanakan pretest dulu. Ini gambarnya siapa? Bapak Presiden Joko Widodo. Presiden Amerika? Indonesia. Ya, Bapak Presiden Republik Indonesia. Kalau yang ini? Raditya Dika. Yang ini? Bapak Kepala Sekolah? Bapak siapa? Sastrawan Indonesia. Penulis ya? Ya. Kalau ini lihatnya di mana, yo? Yo, di atas, di internet, di TV, yang jelas kalian kenal. Itu tokoh terpopuler di Indonesia. Itu tokoh, ya. Ini tokoh terpopuler di Indonesia. Kenapa saya bilang tokoh? Karena orang nomor 1, benar Salwa. Orang nomor 1 di Indonesia. Kalau ini? Artis, apa lagi? Halo, yang cantik, apa lagi? Komedian, apa lagi? Influencer, apa lagi?
contohnya siapa tadi? Mem bilang tadi kepala sekolah. Bukan ya? Abe? Tadi ada yang jawab katanya sastrawan Indonesia Mem. Hah? Siti, itu bapak siapa? Abe Yasin, sastrawan Indonesia. Nah sekarang itu ketiga foto yang ada di depan itu adalah tokoh. Tokoh atau tokoh? Tokoh. Berarti orang. Ya kan? Bedanya dengan kita bertanya jawab ya. Bedanya dengan kita, saya dikatakan orang. Ya. Karena saya manusia, seperti Anda juga kan? Ya, sama kan? Ya, samanya di situ ya. Samanya di situ. Kita adalah makhluk ciptaan Tuhan. Samanya. Kalau bedanya di populer, benar. Tepuk tangan dulu. Ya, bedanya kita populer seperti beliau-beliau itu. Makanya mereka dikatakan tokoh. Baik. Kalau saya, namanya siapa nih? Di belakang. Putri. Ya, nanti saya simpan namanya Putri. Sebentar nanti dia mau tampil di depan. Ya, Putri. Aduh. Perhatian. Jadi samanya bahwa kita, kalau mereka bertiga dengan kita sama. Kita sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Bedanya di popularitas. Ya, di karya. Benar, tepuk tangan. Siapa? Di kapasitas. Ya. Mereka, kenapa mereka dikatakan tokoh? Karena kenapa? Ada yang tahu? Tadi bilang ada karyanya. Ya. Ada yang tahu lagi? Kenapa nih? Orang penting, orang nomor satu. Mempengaruhi. Itu namanya siapa? Azifa bilang orang yang mempengaruhi. Jadi tokoh itu adalah orang yang memberi pengaruh besar kepada orang lain. Yang wajib atau yang harus kita contohi adalah orang yang memberi contoh baik kepada orang lain. Berarti kita atau kalian belum bisa dikatakan tokoh kan? Ya, kenapa belum bisa? Karena masih dalam tahap apa? Belajar. Ya, nanti insya Allah siapa tahu ke depan foto kalian akan terpampang di sini menggantikan beliau-beliau yang ini. Amin. Ini saja, ini tokoh sastra ini dia sudah meninggal dunia, tapi masih dikenang sampai sekarang. Oke, baik. Kami yang senang dengan pembelajaran hari ini. Selanjutnya kita akan teknik membaca cepat. Teknik membaca cepat adalah cara membaca teks dalam waktu singkat untuk memahami garis-garis besar, isi atau ide pokoknya. Jadi teknik membaca cepat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada skimming dan scanning. Skimming yaitu teknik membaca dengan sekilas, berusaha mencari gagasan utama, mencari kata kunci untuk memahami bacaan. Kemudian skimming juga digunakan dalam analisis teks. Jadi nanti sebentar kalian akan menganalisis satu teks yang ada di buku teks ini yang ada di depan. Kalian akan menggunakan teknik membaca skimming dan juga akan menggunakan teknik membaca scanning. Yang kedua, teknik membaca scanning itu membaca yang digunakan, teknik membaca yang digunakan ketika sedang mencari informasi spesifik dalam sebuah teks. Scanning membantu Anda menemukan fakta tertentu. Jadi kalau ini kita bisa gunakan membaca teks. Kalau ini digunakan dalam membaca infografik. Sudah pernah lihat infografik? Sudah ya? Ya. Oke. Baik, selanjutnya kita ke pengertian informasi. Dan tadi kita bicara lebar, informasi masih ada yang bingung. Tegar masih kelihatan bingung. Kita ke pengertian informasi. Bisa baca ini Tegar? Bisa. Ya, masih mudah Tegar. Arti dari informasi yang pertama, data yang telah
bagi penerimaannya dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang. Kemudian yang kedua, yaitu dia berfungsi sebagai penerangan. Jadi informasi, kalau informasi tidak jelas, biasa informasi dari mana? Nggak jelas informasi itu. Tapi kalau informasi yang memang ini, dia berfungsi sebagai penerangan. Artinya ketika kita mendapatkan informasi, kita akan tahu, bahkan kita akan menindaklanjuti informasi itu. Begitu ya, Siti ya? Ya. Jadi digunakan sebagai penerangan, pemberitahuan atau kabar berita tentang sesuatu. Dan yang ketiga, sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerimaannya. Tahu kan informasi itu apa? Ya, informasi sebagai data yang apa? Yang valid. Informasi ada juga bersifat data yang tidak valid. Tinggal tergantung kita memfilter informasi tersebut. Ini benar atau tidak? Ini bermanfaat atau tidak? Ini harus saya tindak lanjuti atau tidak? Oke? Lanjut. Kemudian ada fungsi informasi. Ada berapa ini fungsi informasi? Yang pertama, memengaruhi halayak. Jadi ketika turun informasi bahwa sekarang lagi heboh informasi tentang akan ada gempa ya. Ketika dengar informasi yang belum valid itu, apakah Anda merasa khawatir? Ya. Berarti Anda adalah halayak yang terpengaruh. Kan? Iya, terpengaruh tidak? Terpengaruh. Apalagi kita yang ada di dekat pinggiran pantai. Informasi apa yang sekarang lagi hangat beredar? Kiamat. Informasi yang belum begitu jelas. Tapi ketika kita mendapatkan informasi itu, bahwa kita harus berusaha ikhtiar, insya tidak ya. Ya, kemudian informasi bisa juga fungsinya sebagai sumber pengetahuan. Contoh, ketika saya sodorkan infografiknya H.B. Yasin atau Sapardi Djoko Damono, kalian hanya tahu itu tokoh sastra. Tapi ketika diberi bahan bacaan, kalian tahu bahwa ini ternyata itu H.B. Yasin yang tadi itu dari mana? Berarti Anda sumber pengetahuan Anda bertambah dong, ya kan? Ya. Kemudian ada sosialisasi kebijakan. Sosialisasi kebijakan contoh yang biasa kenaikan gaji, banyak beredar kenaikan gaji berapa persen. Pada senang itu salah satu bentuk atau contoh sosialisasi kebijakan. Kan? Kemudian ada sosialisasi kenaikan BBM. Orang-orang bukan senang, tapi pada apa? Sedih. Pada sedih, benar. Kemudian ada penghapus ketidakpastian. Jadi ada seperti tadi. Seperti tadi, ya. Ada informasi tentang akan ada gempa. Gempa apa? Megatrust. Mungkin update sekali anak itu. Ya, semoga kalau kita sudah melewati fase itu, ketidakpastian akan terhapus dengan sendirinya ya. Kita sudah melewati katanya peramal India bilang Indonesia akan mengalami apa? Kiamat. Ya, Indonesia akan mengalami kiamat. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada. Berarti informasi yang beredar sekarang ketidakpastian itu tidak valid, benar itu. Kemudian ada sumber berita. Tadi ada hubungannya dengan informasi yang beredar. Kemudian yang terakhir media hiburan. Saya tahu media hiburan bagaimana? Ya, media hiburan lagi viral. Bapak yang tinggal di Lombok, ya, ada ya? Ya. Informasi dia menyebutkan kata yang tidak bagus artikulasinya, tapi menurut saya itu sebagai media hiburan. Saya
sering diikuti Bapak itu? Siapa yang satu tempat tinggal yang Bapak? Ada? Ada. Ya. Oke, kita ke jenis informasi. Ya, kita ke jenis informasi ada 4. Dibagi menjadi 4. Tinggalkan ya Bapak yang dari lubang dulu. Kita ke jenis informasi dibagi menjadi 4. Yang pertama berdasarkan sifatnya. Ya, sifatnya kita lihat dari makhluknya. Kemudian dia lengkap. Dan yang kedua berdasarkan kegunaannya. Informasi yang menambah pengetahuan dan informasi berdasarkan penyajian seperti artikel, gambar, dan audio. Ini yang ketiga berdasarkan bidang kesehatan, pendidikan, dan lain-lainnya. Jadi informasi itu ada yang bersifat fakta, kemudian ada yang bersifat kegunaannya, kemudian ada yang kita bisa lihat dari informasi kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Dan yang terakhir berdasarkan lokasi dalam negeri dan luar negeri. Yang jelas kalau berdasarkan lokasi cuma dalam negeri dan luar negeri ya. Kemudian sekarang ke infografik. Dan tadi sebut infografik ya. Infografik yaitu penyajian informasi yang memadukan teks dan elemen visual seperti gambar, ilustrasi, grafik, dan tipografi. Nanti sebentar saya akan bagikan apa itu namanya buku teks. Nanti kalian akan menemukan infografik dari tokoh sastrawan. Nanti kalian akan lihat di sini. Kemudian ada tujuan infografiknya, mengkomunikasikan pesan kompleks menjadi lebih sederhana, mempresentasikan informasi lebih singkat dan mudah dipahami, kemudian menjelaskan data lebih mudah. Jadi kalau infografik biasanya kalau lewat teks dia berupa uraian, bedanya dengan teks ya, uraian 1 sampai 10 lembar. Tapi kalau di infografik diperkecil lagi, dirinci lagi, benar itu, dirinci lagi jadi lebih singkat, kemudian jadi lebih mudah dipahami dan menjelaskannya lebih mudah. Ya, kemudian ada strukturnya. Jadi selain infografik itu selain ada tujuannya, ada strukturnya juga. Ada judul utama, kemudian ada subjudul, kemudian ada gambar, kemudian gambarnya siapa yang dibicarakan ya. Kemudian ada informasi teks, identitas pembuat infografik. Lanjut. Sampai di situ ada yang mau bertanya? Oke. Kita lanjut ke pengertian tokoh. Tadi sudah lewat ya, seperti yang tadi ini. Tapi tidak apa. Tokoh mengacu pada individu atau karakter yang memiliki peran, pengaruh, atau kepentingan dalam cerita, narasi, kisah peristiwa, atau dalam konteks tertentu. Tadi seperti tokoh siapa tadi? Masih ingat? Tokoh Presiden Republik Indonesia. Dia punya pengaruh besar karena dia orang nomor 1. Jadi jumlahnya ke sana. Kemudian ada tokoh komedian Raditya Dika, dan ada tokoh sastra Indonesia Abe Yasin. Yasin itu siapa? Penulis sastra. Oke, ini nanti slide berikutnya nanti sebentar sesudah kegiatan inti. Oke, sekarang kita masuk pada kegiatan inti. Tapi biar tidak bosan, saya minta bagusnya mau baca puisi atau pantun? Pantun ya. Di sini ada juara berpantun kan? Ada. Ayo, siapa? Tegar. Tegar mau berpantun? Ya, silakan Tegar.
cintanya? Perempuan. Oh enggak, tepuk tangan dulu. Ya, ayo, namanya siapa nih? Cinta. Silakan Cinta. Naik kuda pakai celana. Sampai gunting kelapa caranya. Walaupun sederhana yang penting hatinya selalu bahagia. Tepuk tangan untuk kedua teman kalian yang mengekspresikan diri. Oke, sekarang kita atau Mem akan membagi kalian ke dalam kelompok. Ya, caranya bikin kelompok biar tidak ribut. Mem hitung saja 1 sampai 5. Kita baginya 4. 4 ya. Atau begini saja. Maunya bagaimana? Tapi yang sana gabungnya di sebelah ya, yang cantik ini. Ya. Oke, yang ini kelompok berapa? 1. Supaya langsung duduk, tidak bisa ribut. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4. Kita tolong bagi ini paket. Duduknya dalam bentuk kelompok ya. Silakan. Kalian akan berlatih mengidentifikasi informasi tokoh HB Yasin. Kemudian dengan teknik membaca skimming tadi, kembali lagi di slide. Menggunakan teknik membaca skimming tadi, kalian akan berlatih informasi tokoh HB Yasin yang ada di teks, ya kan? HB Yasin yang ada di teks menggunakan teknik membaca. Teknik membaca apa? Cepat. Teknik membaca skimming.
Tempo 4. Bagaimana deh? Silakan. Aman. Yang ini. Kemudian tentukan informasi apa yang Anda dapatkan lewat kegiatan membaca. Oke, Wahid? Bisa Wahid? Silakan tulis di kertas ya. Silakan tulis di kertas ya, atau di buku
tadi saya tampilkan itu lahirnya di mana? Dari kaitannya membaca tadi, membaca ini yaitu tujuannya untuk mendapatkan informasi dari apa yang kita baca kan? Ya, biasa digunakan dalam teks. Nah, yang kalian lakukan tadi dengan cara berlatih membaca dengan teknik membaca scanning. Kalian menemukan bahwa HB Yasin tinggalnya di lahirnya di mana? Tinggalnya di Gorontalo. Kemudian dia mendapat julukan apa? Kelompok yang ini. Julukan apa? Kaum Sastra Indonesia. Kelompok yang ini HB Yasin kuliahnya di mana? Oke, HB Yasin kuliahnya di Universitas Indonesia, Fakultas Sastra UI. Tepuk tangan dulu. Memang begitu kalau jam-jam kritis, jam terakhir ya harus banyak tepuk tangan. Harusnya Tegar tadi membacakan pantun, nanti jam-jam begini ya Tegar ya, nanti diulang lagi sebentar. Oke, sekarang kalian akan tadi kan berlatih. Tadi berlatih, sekarang kalian akan membaca infografik dari tokoh siapa? Ada di halaman 7, coba tolong buka. Sapardi Djoko Damono. Oke, kalian akan menemukan informasi dengan membaca scanning dari infografik tokoh Sapardi Djoko Damono. Ada di halaman 7. Coba silakan. Tadi tentang tokoh siapa? HB Yasin. Sekarang tadi menggunakan teknik membaca skimming, sekarang menggunakan teknik membaca scanning. Silakan coba baca dan temukan informasi apa yang ada pada infografiknya Sapardi Djoko Damono. Ya, itu. Yang ini contoh infografik. Perhatikan ya, infografik katanya dia berisi judul, subjudul, kemudian dia berisi gambar, kemudian berisi informasi teks, identitas pembuat teks. Ada tidak? Ada? Ya, ada gambar opak di situ. Gambarnya siapa? Opaknya Sapardi Djoko Damono, sastrawan Indonesia. Silakan. Seperti ini ya, nih. Oke.
Sudah? Salwa? Menemui kesulitan? Sitiani, sampai di mana? Nah, bagi Wahid, nomor berapa Wahid? Kerja nomor berapa? Nomor 5. Wahid dengan ini. Ya, biar semua kelompok terlibat. Ini nomor berapa? 3 nomor.
Antin bagaimana? Mem nomor 6. Kelompok cantik sudah hampir selesai ya? Ya, Mem. Ada yang sulit? Tidak begitu sulit. Tapi yang bagus mana? Yang membaca scanning atau yang membaca skimming? Yang membaca teks atau infografik? Yang ini teks. Lebih mudah mana? Yang diisi Ya, kalau kelompok sebelah lebih mudah yang membaca teks. Skimming. Sudah? Selesai? Ya. Satu aja. Benar. penghargaan aja. Penting. Ya. Ini? Yang mana? Cinta nanti ini jurnal berisi ya Mem. Namanya mana? Cinta ya halo. Tadi berapa berarti 5 kan? Kelompok ganteng bagaimana? Pegang? Sudah hampir selesai? Ya? Ya, Mem. Sudah? Sudah. Oke. Kalau begitu, siapa yang mau membacakan? Ambil di depan. Ayo. Kelompoknya siapa? Ayu atau kelompoknya Manis? Kelompok ganteng, Mem. Kelompok ganteng. Oke, silakan. Kelompok ganteng bersemangat atau di situ saja sambil berdiri. Ya. Di mana tahun berapa Sapardi lahir? Sapardi lahir di Solo, Jawa Tengah tanggal 20 Maret 1940. Siapa nama ayah dan ibu Sapardi? Satyoko dan Sapadian. Manakah Sapardi berkuliah? Sapardi berkuliah di Universitas Gadjah Mada atau UPN. Oke. Apa peran Sapardi dalam kehidupan sastra Indonesia? Jelaskan. Peranan Sapardi Djoko Damono dalam kehidupan sastra Indonesia sangat penting. Ateu dalam bukunya yang berjudul Sastra Indonesia Modern 2 menyatakan bahwa Sapardi adalah seorang cendekiawan muda yang mulai menulis sekitar tahun 1960. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok ganteng. Kelompok tadi ya. Kelompok tadi karena kita masih ada tahapan selanjutnya yaitu kita akan asesmen karena berhubung sudah semakin gelap ya. Satu kelompok lagi di menit terakhir. Kelompoknya siapa? Yang ini atau yang ini? Mana? Halo? Yang ini apa yang ini? Yang sebelah katanya kelompok yang ini. Kelompoknya Ayu.
dengan mengisi LKPD. Ya, silakan. Ya, sambil berdiri. Jadi informasi yang didapat di teks infografik, jadi Sapardi Djoko Damono lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada tanggal 20 Maret 1940. Sapardi Djoko Damono merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Satjoko dan Ibu Sapardian. Dia berkuliah di jurusan Sastra Inggris di Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada. Peran Sapardi Djoko Damono merupakan seorang cendekiawan muda yang menulis sekitar tahun 1960. Karya-karyanya yang penting yaitu Sosiologi Sastra, sebuah pengantar ringkas tahun 1978, novel Sastra Indonesia Sebelum Perang pada tahun 1979, Kesusastraan Indonesia Modern, beberapa catatan pada tahun 1999, novel Jawa tahun 1950-an, telaah fungsi, isi dan struktur pada tahun 1996. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok Ayu. Terima kasih ya, kelompok Antemika, terima kasih. Selanjutnya karena tadi kita sudah berlatih membaca skimming dan membaca ini, sekarang membaca skimming dan membaca scanning. Sekarang kita akan mengerjakan satu LKPD lagi untuk tes formatif. Saya akan membagikan LKPD ke kelompok-kelompok kalian. Kalian akan mengerjakan LKPD membandingkan dua teks. Halo, dua teks pada halaman 5 dan halaman 7. Bisa? Ya, sama-sama teksnya tentang Sapardi Djoko Damono, tapi bentuknya teks dan infografik, ya. Mem akan bagikan LKPD, silakan kerjakan, tetapi dalam waktu 3 sampai 4 menit ya. Ini LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ya, nanti kalian akan membandingkan dua teks yang ini. Ini teks ada di halaman 4 dan infografik yang ada di halaman 7. Nanti silakan tulis di LKPD masing-masing dan kalian akan masukkan ke saya, pada guru bahasa Indonesia, ke saya, masukkan ke mail. Jangan lupa tulis nama kelompok, kelas dan mata pelajaran ya. Nama kelompok kalian kalau ada 6, tulisnya 6 ya, 6 orang ya. Karena ini akan menjadi penilaian tes formatif saya. Oke, silakan tulis nama kelompoknya mulai dari siapa? Wahid, Anissa, Ayu. Ya, silakan ya Dek. Ya, tulis nama di atas. Cari dulu perbandingan. Kalau tadi sudah membaca, berarti sudah menemukan perbandingan kedua teks ya. Ini perbandingannya dan ini. Silakan tuangkan di sini. Yang disoalkan infografis ya. Silakan. Waktunya 2 menit saja. Karena kita sudah harus pulang. Nama kelompok jangan lupa ya.
Yasin dan Sapardi ya. Yang di kiri Sapardi, yang di kiri Yasin, yang di kanan Sapardi. Sapardi Djoko Damono. Waktunya 3 menit saja ya. Nanti saya akan mintakan Averos saja untuk menyimpulkan. Bisa Averos? Samem. Saya suka dengan Averos. Samem. Ini dimasukkan ya, KPD-nya. Hati-hati tercecer. Udah? Samem. Selesai? Nama kelompoknya? Nama kelompok. Oke. Ya, jangan lupa nama kelompok karena itu akan saya gunakan sebagai tes formatif kalian. Udah? Sudah? Oke. Averos? Oh iya, tidak. Siapa yang mau membacakan perbedaan dari kedua teks? Satu orang saja. Ini namanya siapa? Virgita. Ayo Virgita sambil berdiri. Ingatkan ya, kalau sama, alhamdulillah. Dalam teks pertama diceritakan tokoh sastra ini secara rinci memulai dari masa kecilnya sampai ia dewasa bahkan ia meninggal dunia. Dijelaskan pula bagaimana ia menyelesaikan studinya, perannya dalam kehidupan sastra bahkan karya-karya dari Sapardi diceritakan secara gamblang. Pada informasi infografik, pada teks infografik penjelasannya singkat, padat dan jelas, dijelaskan secara garis besarnya saja, mulai dari data pribadi, karir, penghargaan, dan karya. Penulisan tidak menyinggung masa kecil tokoh dan kehidupan pribadi tokoh. Penulis tidak menggambarkan secara terperinci seperti pada teks. Oke. Jadi kedua teks tersebut ada sudah jelas perbedaannya ya. Kalau di teks 1 digambarkan dari kehidupan tokoh masih kecil sampai dia meninggal dunia. Jadi dari dia kecil, dia dewasa sampai karirnya, sampai ia meninggal dunia dijelaskan pada teks pertama. Namun di teks yang kedua infografik tidak dijelaskan, tapi penulisannya secara singkat, padat dan jelas. Oke? Jadi sekarang ya Averos, silakan Averos mau merangkum kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah kedua teks ini jelas menggambarkan perbedaan yang terlihat dari segi pembahasaan dan penggambaran atau segi mendeskripsikan keadaan tokoh. Oke, baik. Jadi kesimpulannya Averos bilang kedua teks ini jelas menggambarkan perbedaan. Ya, di teks 1 digambarkan secara gamblang, tapi di teks 1 dijelaskan tapi secara singkat, padat dan jelas. Baik, kalian sangat luar biasa. Sekarang, wow, laptopnya sudah mati. Sekarang ada kegiatan tindak lanjut. Ya. Siswa bergantian sudah. Sekarang kita ke kegiatan tindak lanjut. Ini nanti lihat kegiatan tindak lanjut. Kegiatan tindak lanjut, siswa dapat mencari video atau sumber informasi lain di internet tentang tokoh sastrawan dengan menggunakan teknik membaca, memindai, scanning, kemudian mengidentifikasi informasi dalam infografik dengan teknik membaca cepat. Jadi nanti kalian kalau setelah pulang nanti silakan pergunakan handphone Anda masing-masing, silakan perdalam lagi materi, silakan belajar lagi. Di internet banyak
banyak infografik, contoh infografik toko sastra, toko politik, toko hiburan, banyak toko di internet. Silakan kalian baca lagi untuk memperdalam materi-materi yang kalian dapatkan hari ini. Oke, baik. Terima kasih karena kalian sudah sangat luar biasa. Terima kasih atas atensinya. Sekarang kegiatan terakhir, mintakan satu orang untuk melakukan refleksi. Oh, ada yang mau ternyata. Tepuk tangan dulu. Mestarinya cantik. Ya, silakan Mestari. Baik, terima kasih Mem. Melalui kegiatan ini, Apa sambil berdiri? Ya, biar yang lain di pojok sana bisa melihat Anda. baik, terima kasih Mem. Melalui kegiatan acara ini, kami dapat mengetahui bagaimana teknik membaca cepat melalui dua teknik, skimming dan scanning. Ya, oke. Ada lagi? Ada lagi? Yang ini mungkin menambahkan refleksinya, ya? Jadi terus kami juga merasa senang karena pembelajarannya sangat menyenangkan. Ya, terima kasih. Ya, pembelajarannya sangat menyenangkan. Karena tadi kita disuguhkan apa? Boleh? Jaga. Bisa ulangi lagi satu kali lagi pantun Anda tadi. Silakan, silakan. Kita tutup dengan pantun ya. Pantun yang tadi deh. Jawabnya apa? Pohon jati tumbuh berjajar. Jalan setapak menuju ke pasar. Lebih baik susah di waktu belajar. Daripada susah di waktu besar. Ya. Pastinya mengandung nasihat. Katanya biar susah belajar, yang penting apa? Ya, Tidak susah di masa depan. Baik, adik-adik yang hebat, terima kasih untuk hari ini. Pembelajaran kita berikut tentang materi menulis teks laporan. Kita akan mencoba menulis teks laporan tentang laporan kegiatan OSIS kemarin, lomba 17 Agustus. Bisa ya? Bisa. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi pada pertemuan berikut. Tapi sebelum tutup dengan salam, Wahid harus berdoa dulu. Doa penutup. Tepuk tangan untuk Wahid. Mari tutupnya dengan Al-Fatihah boleh atau Hamdalah boleh. Silakan. Minta pulang bacaan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, baik.